Saya izin duduknya, nanti kalau sampai saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah? Sudah persiapan apa ini dari rumah? Catatan, niat, kemudian apa lagi? Banyak ya, alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya, biar lebih hangat ya. Pagi hari ini sebelum saya mengatur yang lebih jauh, coba teman-teman kedua tangan ke atas dulu. Pensil, pulpen, handphone silahkan diletakkan dulu. Ya, dua tangan ya. Dua tangan. Ya. Kemudian coba teman-teman bayangkan di atas itu ada bintang. Bintang ya. Biasanya kalau anak kecil itu suruh begini, ambil bintang-bintang kalau ada yang pengajar TK. Bayangkan bintang-bintang itu adalah anak-anak didik kita. Oke, boleh sambil dulu mas-mas ben rotok kurang ngantuk ya. Bayangkan mereka adalah anak-anak surga, anak-anak didik kita yang akan mengantarkan kita ke surga. Mereka adalah generasi penerus perjuangan dakwah Al-Quran di masa yang akan datang. Dan ambil bintang-bintang itu, taruh di depan kalian. Oke, sudah ya? Alhamdulillah. Berikutnya, sedikit kita refreshing dulu. Kalau Ustadz bilang begini, ada kata semut, gerakannya maka seperti ini dan ucapkan kecil. Apa? Kalau Ustadz bilang semut, gerakan begini silakan bilang kecil. Siap ya? Oke, semut. Oke, semangat ya. Semut. Semut. Kalau aku bilang 2 kali, berarti bilangnya juga 2 kali. Semut, semut. Semut, semut, semut. Bentar. Besok dipraktekkan di TPA ketika mau membuka kelas. Ben sing Gojek mau wirawiri rono rene, wih, enak semut iki. Jaluk ya. Terus kalau gajah kita gerakannya besar. Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Gajah gajah besar, besar. Semut semut kecil, kecil. Gajah semut besar, kecil. Semut gajah kecil, besar. Enak gajah barang nih, asik. Aku itu gajah. Gajahmu sepiro? Kok cilik? Gajahku anak-anak kok. Nah. Sekarang kita balik. Ketika anak-anak sudah mulai fokus, konsentrasi, coba kita balik. Baliknya apa? Lawan kata. Kalau semut tadi kecil, seperti ini. Ketika Ustadz bilang kecil, gerakannya besar, kata-katanya tetap kecil. Contoh, semut kecil. Paham? Oke. Coba ya, semut kecil. Semut kecil. Semut, semut kecil, kecil. Kita balik gajah. Kalau gajah besar, besar. Besar. Kita coba. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Semut, semut kecil. Gajah, gajah besar, besar. Oke, alhamdulillah. Wes, gitu ya. 1 poin teman-teman, itu untuk kita membuka kelas ketika anak-anak kita sudah mulai chaos sana kemari. Daripada bikin pengumuman, ayo yang duduk di sana cepat datang kemari, kita sudah mau mulai. Yang lari-lari, ayo kemari, kita sudah mau mulainya. Ya tetap baik lari orang tadi ya. Nah, kita cukup membuat bagaimana kita ini bisa menjadi pusat perhatian santri. Itu nanti akan
sangat memudahkan. Oke, kita lanjutkan. Itu tadi baru pemanasan, belum apa-apa ya. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di tempat yang mulia, di tempat yang baik. Allah kumpulkan kita bersama dengan orang-orang baik. Insya Allah yang ada di hadapan saya ini semuanya orang-orang baik. Sesuai dengan janji Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran kemudian dan mengajarkan. Di sini semuanya semangat belajar Al-Quran, semangat mengajar Al-Quran. Itulah jariah bagi kita insya Allah. Makanya Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia bersama-sama dengan orang-orang. Salam dan salawat kita aturkan pada Nabi Allah Muhammad SAW. Suri tauladan bagi kita dan mudah-mudahan kita nanti di surga bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW. Allahumma amin. Baiklah teman-teman, seperti yang sudah diaturkan oleh Ustaz Ridho tadi selaku pembawa acara, mohon berkenan saya di sini duduk di depan, bukan berarti lebih baik dari teman-teman semuanya. Hanya saja dalam porsi yang berbeda, saya diminta di sini untuk berbagi pengalaman. Apa pengalamannya? Kalau saya lihat dari wajah-wajah teman-teman ini, kebanyakan usianya di bawah saya seperti ini. Ya. Coba tebak usia saya kira-kira berapa tahun? 18. Masya Allah, luar biasa. Saya sudah kepala 4. Kepala 4 ya, meskipun kepala saya di sini 1, tapi usia saya sudah 40 tahun ini. Mudah-mudahan panjang umur karena aktivitas dakwah yang harus kita emban. Sama seperti teman-teman semuanya, doa kami sama teman-teman semuanya, Allah panjangkan umur kita, diberikan waktu luang dan diberikan kesempatan untuk terus berdakwah Al-Quran. Perkenalan dulu sejenak ya, nama saya lengkap Joko Supriyanto. SSN itu mungkin asing ya bagi teman-teman semuanya. Sarjana apa sih ini? Padahal malah bukan sarjana gitu ya. Joko Supriyanto Sarsono gitu nama saya. Ya, SSN itu sebuah gelar dari Akademi Fakultas Sastra dan Seni Rupa. Kalau teman-teman ada di UNS atau di ISI, nanti ada Fakultas Seni Rupa, itu saya lulusan dari sana. Makanya ada gelar Fakultas Sarjana Seni. Jadi bukan orang pondok saya, bukan orang pendidikan juga, tepatnya orang seni rupa yang Allah berikan amanah untuk mengemban dakwah Al-Quran. Bahkan dari SMA pun saya sudah SMA seni rupa. Kalau zaman saya dulu tahun 96, itu kalau sekarang ada SMK 9, mungkin teman-teman ada yang sekolah di sana. Itu dulu namanya SMSN, Sekolah Menengah Seni Rupa. Itu hanya ada 7 di Indonesia: Solo, Jogja, Denpasar, Jakarta, Makassar sekarang, kemudian Padang, itu hanya ada 7. Kemudian kuliah di Fakultas Seni Rupa juga sampai tamat alhamdulillah. Terus kegiatan sehari-hari saya sudah tidak mengajar di sekolah resmi. Kalau dulu sempat mengajar di TK Al-Firdaus. Kalau teman-teman pernah melintas di Solo Paragon ke timur, nanti selatan jalan itu ada TK Al-Firdaus. Saya pernah dari sana. Dan saat ini fokus untuk mengelola TPA atau TPI Darul Mutakin. Lokasinya ada di Semburan Nogosari. Arahnya berarti mana Pak? Sana ya? Oh, oke. Itu. Langsung kita ke materi. Teman-teman semuanya, di sini aktivis TPA semua ya, Insya Allah. Oke. Kelemahan kita selama ini adalah bertahun-tahun dan bahkan puluhan tahun yang diwariskan oleh generasi sebelum kita adalah TPA dengan konsep manajemen asal koper. Yang koper diurusi, yang rakoper Facebook, ya, entahlah gitu. Persoalannya adalah
kita mengurusi TPA ini setengah hati atau mungkin bahkan seperempat hati, yang 3/4 hati untuk yang lain, nggak tahu untuk kemana. Tetapi teman-teman semuanya, berjalannya waktu dan era, kita harus meninggalkan manajemen asal kober ini. Ustadz yang tidak terdaftar, santri yang piro tidak terdaftar, wali santri ini anak sopo, kita juga tidak punya database. Kemudian kurikulum yang kita pakai, kurikulum sopo ya orang muda. Kemudian acuan-acuannya, buku-buku referensinya kita juga tidak punya. Kemudian kita ini nanti menginduknya, outputnya ini nanti kita pakai Rasul Indonesia atau Rasul Usmani Madinah, kita juga tidak paham. Makanya manajemen asal kober ini hendaknya kita tinggalkan mulai sekarang dan seterusnya. Berikutnya, ini tidak perlu saya jelaskan. Sedikit histori di TPA kami di ya, yang sebelah kiri itu kondisi TPA kami ketika baru berdiri sekitar tahun 2018. Jadi 4 tahun dari sekarang. Kemudian masjid kami juga masih baru, 2017 itu baru dibangun. Santri kita pada saat itu baru ada kurang lebih 25, hanya radius yang tercakup dengan masjid. Ya, sekitar ini tahun itu. Kemudian untuk saat ini di 2022, santri kami atas izin Allah sudah mencapai 230 santri dan itu terdata. Kenapa bisa terdata? Nanti saya jelaskan sekalian. Teman-teman semuanya, salah satu kunci kita meninggalkan konsep manajemen asal kober adalah satu, mulailah dari pendaftaran. TPA sekarang harus dimulai dari sini. Ada formulir resmi yang diterbitkan oleh TPA, dibagikan kepada santri atau wali santri yang ingin memasukkan ke TPA. Formulirnya googling aja, pasti ada. Dimulai dari situ. Bahkan kalau nanti teman-teman itu bisa, jangan hanya formulir, tapi dilengkapi dengan fotokopi KK. Tempat kami sudah kami bagikan. Setiap santri atau orang tua yang ingin mendaftarkan di TPA kami wajib mengisi formulir, wajib melampirkan fotokopi kartu. Tujuannya apa? Dari sinilah peta kita itu akan terlihat apakah orang tua ini, wali santri ini punya niat sing tenanan untuk bahasanya menyekolahkan di tempat ini. Kalau dari mengumpulkan kakak sama isi formulir saja mereka keberatan, bisa dibaca, oh ini saya kira semangat dan motivasi orang tua ini. Nah, dari situ kita bisa membaca dan fungsi yang lain adalah untuk database kita. Jadi setiap formulir, kemudian kita punya sekretaris itu diketik, dimasukkan database. Jadi nanti kita punya data berapa santri kita, asalnya di mana, kemudian orang tuanya bekerjanya apa, itu nanti kita punya semua. Ini saya lanjutkan. Ya, boleh senyum-senyum sendiri. Salah satu faktor kunci keberhasilan TPA adalah faktor gurunya. Nah, kita termasuk guru killer yang dibenci. Setiap santri masuk berdedek pesan ngerel apa, atau ustadz-ustadzah yang biasa saja, adanya juga biasa, tidak ada tidak sama. Atau kita termasuk yang ketiga. Kalau kita sudah masuk yang kategori ketiga, ustadz-ustadzah idola, ora teko diparani ning ngomong. Santri anak lewat santri mau berangkat TPA diampiri karo ampiri siapa? Ustaz. Saking idolakan Ustaz ini. Dan saya punya cerita ini yang dulu santri saya dan sekarang sudah dewasa, sudah punya anak.
kalau kita itu bisa menjadi role model bagi santri kita, itu pengaruhnya besar sekali. Jadi setiap kali saya itu nge-share program dakwah, bukan donasi gitu ya, entah program TPA, entah program masjid, entah program pondok, itu seringnya santri saya dulu ini menghubungi saya, Ustaz, saya nitip 200.000 untuk pembangunan pondok, saya nitip 300.000 untuk ambulan. Itu adalah mata rantai ketika kita waktu menjadi guru TPA, kita menjadi role model yang baik, kita menjadi terbawa sampai mereka dewasa. Ketika kita punya program dan mereka punya memori yang bagus pada kita sebagai seorang ustaz atau ustadzah, insya Allah saya yakin teman-teman ada di posisi sebelah kiri semua. Itulah ya, insya Allah. Pokoknya jangan sampai yang paling kanannya benci ya, jangan sampai. Berikutnya, ya, modal utama guru TPA. Yang pertama, niat bukan mencari amplop, carilah isinya. Kata Ustaz Wahab ya, kalau amplop tanpa isi sama saja ya. Niat lurus dan tulus karena Allah SWT. Karena bagaimanapun mendidik anak, mengajarkan Al-Quran ini jariah yang sangat luar biasa. Kita tidak akan bisa menghitung. Contoh, saya mengajarkan santri si A bisa membaca Al-Fatihah sampai bisa membaca Al-Quran. Kemudian dia punya anak atau dia mengajarkan kepada santri yang lain, santrinya Allah izinkan menjadi penerus dakwah TPA, mengajarkan lagi, insya Allah tidak akan putus. Makanya sangat mulia ini guru-guru TPA. Kemudian senantiasa bismillah dalam melangkah. Saya senantiasa mengingatkan teman-teman di TPA kami, kan pasti ada grup kan di TPA itu, grup asatid, grup wali santri ada. Saya senantiasa mengingatkan teman-teman ketika hendak berangkat TPA berwudu dulu. Ya. Jadi sebelum melangkah mengajar berwudu, entah dari rumah, entah ketika sampai masjid. Itu salah satu wasilah kita untuk melangkah dalam kebaikan. Kemudian berikutnya, modal yang saya kira ini tidak bisa dipelajari, tapi ini akan muncul dengan sendiri, memiliki rasa cinta terhadap anak. Kalau ini senang kali bocah-bocah, itu menjadi modal yang sangat bagus untuk kita mau berkecimpung di dunia TPA. Karena mohon maaf, apa sih yang bisa kita cari dari dunia TPA ini kalau tidak mencari itu apa? Mau mencari manusia dari TPA tidak bisa, santri yang membayar orang gratis gitu. Rata-rata kan gratis, kecuali yang sudah dimanage dengan baik, insya Allah nanti beda perkembangannya. Ini modal ini insya Allah kita sudah punya. Niat yang baik, senantiasa bismillah, berwudu dari rumah, kemudian memiliki rasa cinta yang sangat dalam kepada anak-anak dan generasi penerus berikutnya. Kalau kita sudah punya modal ini, ya ini dia. Beberapa kali saya sampaikan ketika ada forum bersama antara ustadz-ustadzah, kemudian ada wali santri, ada tokoh masyarakat. Poin yang saya utamakan ini harus ada di antara teman-teman di dalam satu masjid, di dalam TPA itu. Yang pertama adalah yang mempunyai mimpi dan cita-cita besar. Jadi TPA saya ini akan saya bawa kemana 3, 4, 5 tahun ke depan. Harus paling tidak 1, 2 di antara teman-teman punya cita-cita ini. Jangan hanya ini Pak. TPA ini harus berubah. TPA ini harus berubah. Dan kalau ada yang mempunyai cita-cita itu, tolong dia bisa ditempatkan di posisi yang leader lah. Entah itu ketua TPA, direktur TPA, atau mudir TPA, silahkan. Ketika ada orang-orang personal yang mempunyai mimpi dan cita-cita
Karena biasanya nanti dia visioner sekali. Kemudian dia akan punya gerakan-gerakan yang terkadang out of the box. Ini syarat kita untuk menjadi TPA yang baik. Salah satunya adalah harus punya mimpi dan cita-cita. 1-2 orang dari kita. Kalau nanti yang punya mimpi kebanyakan juga malah tidak. Kemudian yang kedua, ada yang mau berkorban lebih. Jangan bodoh kan? Takutnya setengah 5 kabeh. Mulai jam 5 seperempat, mulai kabeh. Ada yang mendahului, menyiapkan tempat. Ada yang tugasnya adalah komunikasi dengan pihak takmir. Ada yang tugasnya komunikasi dengan wali santri. Pokoknya ada yang mau berkorban lebih. Kalau tidak ada yang berkorban lebih, nanti tetap standar saja. Saya contohkan di kampung saya itu ada perguruan bela diri yang sudah sangat masyhur. Di tempat saya itu ada PSHT, teman-teman pernah dengar itu ya. Di tempat saya itu ada seorang yang dulunya belajar setelah PSHT. Dia sangat memegang kokoh perguruan dia, dan dia pengennya ada perkembangan yang luar biasa. Dari kegigihan beliau ini, yang dulu murid silatnya itu hanya 2, di tahun pertama membuka itu hanya 2. Sekarang sudah sampai mempunyai padepokan pencak silat sendiri di kampung dan menjadi rujukan padepokan tingkat kabupaten dan kecamatan. Itu kalau saya baca, karena ada satu personal tetangga saya ini yang memang benar-benar mau berkorban lebih. Muridnya pengen apa, pengen yang ini, karena dia juga orang yang punya gitu ya, diterkait kemana-mana. Kalau latihan dikasih hidangan, kemudian pokoknya dia berkorban lebih banyak, sangat luar biasa. Nah, kalau ada orang-orang semacam ini, saya yakin perkembangan TKI kita nanti juga akan lebih daripada kita standar-standar dan dapat-dapat. Pokoknya ada yang mau berkorban. Kemudian yang ketiga, buat tim yang solid. Saya kasih rahasia di tempat kami, teman-teman semuanya. Di tempat kami itu ada yang namanya Dewan Asatid. Dewan Asatid ini orang-orang yang seusia saya, usia 30 ke atas, sudah berkeluarga, sudah punya beranak pinak. Nah, kalau ada tim semacam ini, nanti gerakan kita akan lebih mudah. Timnya kompak, anti sambat. Nanti saya tunjukkan personelnya. Timnya ini nggak harus banyak, ya. Tim solidnya nggak harus banyak. Kalau kebutuhan satu-satu yang banyak. Tapi tim solid ini 3-5 orang insya Allah cukup. Yang punya visi sama, frekuensi sama, kemudian diajak jalan bareng gampang. Sing biasanya bertolak belakang dalam hal persepsi dan lain sebagainya, jangan masuk di situ. Karena nanti kita hanya akan merumuskan sesuatu saja sudah banyak pertentangan. Tim yang solid ini tidak perlu banyak, 3-5 orang, satu visi, kemudian nanti sambat, bentuk itu. Nah, setelah ini terbentuk, teman-teman butuh teman-teman di bawahnya. Kalau di tempat kami itu pengkaderannya ya anak-anak SMP. SMP ini belum kita terjunkan mengajar dulu, asisten. Kalau yang SMA sama kuliah, baru kita masukkan di tim pengajar ini. Jadi ada Dewan Asatid, kemudian pengajar inti, kemudian yang anak SMP ini asisten. Jadi mendampingi, belum memegang kelas, ya, belum memegang kelas. Sudah tim yang solid, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan semua pihak. Di sini pentingnya TPA, pengurus TPA itu berkomunikasi dengan takmir. Takmir yang mendukung program TPA itu akan memudahkan teman-teman pengelola TPA untuk berkembang. Pernah terjadi di suatu masjid, takmirnya ini berafiliasi ke organisasi A, ya. Sedangkan teman-teman remaja ini
afiliasinya ke organisasi BIN. Jadi setiap yang diprogramkan oleh remaja ini ditolak oleh takmir. Pernah terjadi? Pernah terjadi, Mas? Ini salah satu kendala kita di TPA berkembang sulit itu karena terkadang dari takmir ini tidak punya dukungan, tidak punya respon untuk mendukung TPA. Coba lihat di papan saldo masjid. Kalau di saldo masjid itu ada puluhan juta dan TPA-nya itu tidak bergerak, berarti ada yang salah. Oke, ada yang salah. Di masjid kami itu dukungan kepada TPA itu per bulan turun 500.000 untuk mendukung kegiatan TPA per bulan, bukan per Idul Fitri ya. Biasanya kan kita per Idul Fitri dikai beras, zakat, fitrah. Selepasnya itu sudah tidak ada komunikasi dengan takmir. Nah ini penting. Kemudian komunikasi dengan wali santri. Buat grup wali santri. Kalau di tempat kami, alhamdulillah sudah sampai kita membuat komite wali santri. Komite wali santri. Jadi ketika kita ingin mengadakan kegiatan yang nanti melibatkan wali santri secara umum, maka kepanitiaan nanti kita berikan kepada komite. Kita bayangkan bahwasanya TPA yang baik ini kalau kita juara maka dapatnya. Syaratnya apa saja? Yang pertama tadi di manajemen. Apa itu manajemen? Yaitu tadi kumpulkan orang-orang sebagai konseptor. Ya, bentuk tim solid tadi. Bentuk kepengurusan. Ya, ketua, sekretaris, bendahara, jelas orangnya dan bertanggung jawab. Berikutnya ada di Dewan Asatidz tadi atau tim solid tadi yang kita tugaskan untuk membuat kurikulum atau mencari referensi kurikulum. Jangan semuanya dihandle oleh ketua TPA atau direktur TPA. Muat, ya. Kita mau pakai buku acuan apapun dipersilahkan. Tetapi ketika kita memilih salah satu metode buku yang kita pakai, pastikan semua asatidz yang mengajar itu mendapatkan ilmu tentang buku ini. Kalau nanti ada pelatihan sama Ustaz tentang pelatihan Iqra, maka pastikan semua asatidz yang ada di tempat kita itu paham bagaimana mengajarkan dengan metode Iqra. Adakan pelatihan, kumpulkan mereka menjadi satu. Atau bagian kurikulum ini adalah orang yang paham tentang pengajaran yang akan digunakan, metode yang akan digunakan, sehingga nanti bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Kurikulum. Kemudian berikutnya, kita tidak bisa lepas dari pendana. Coba bisa tunjuk jari yang di masjidnya, di TPA-nya sudah dapat subsidi dari takmir? Ada enggak? Ada, alhamdulillah, ada. Ya. Besar kecilnya relatif ya. Nah, ketika sudah ada sumber dana tetap dari takmir, itu sangat memudahkan kita. Bagi yang belum, kalau di tempat kami, ketika mendaftar, itu ada infak untuk mengganti buku panduan, buku pedoman. Kemudian kita memakai yang sedang viral saat ini adalah kenceleng. Ya, celengan itu. Jadi daftar, infak 50.000, nanti dapat buku panduan, buku panduan membaca itu, kemudian dapat kenceleng. Nah, sumber dana yang terbesar dari TPA kami itu adalah dari kenceleng ini. Ya, kenceleng ini di tempat kami bisa kita maksimalkan dengan cara apa? Dengan cara di grup wali santri itu kita mengingatkan. Di tempat kami alhamdulillah untuk per bulan dari kenceleng itu sudah mencapai di atas 4 juta. 4 juta untuk operasional. Yang terbesar adalah untuk mukafaah asatidz. Nanti di belakang saya jelaskan. Ini ya untuk pendanaan, monggo dari teman-teman. Salah satunya dari takmir, alhamdulillah. Kemudian kalau kita bisa merangkul donatur tetap, itu juga akan memudahkan lagi. Di
tempat kami ada beberapa donatur tetap yang nominalnya itu bisa mencapai 1 juta rupiah. Jadi untuk pendanaan insya Allah kalau kita komunikasi yang baik dengan stakeholder, dengan wali santri, dengan takmir, insya Allah mudah. Karena konseling itu juga fluktuatif kan dapatnya. Kadang 4.300.000, kadang 4.100.000, kadang 3.500.000. Nah, salah satu triknya untuk menutup itu ya kalau kita punya donatur tetap akan baik. Kunci untuk kita bisa mendapatkan donatur tetap adalah kegiatan kita itu terlihat oleh masyarakat. Ini saya rumusnya Ustaz Kusnadi dari Masjid Al-Falah itu. Jangan takut kalau kita tidak punya uang. Kalau kita takut mengadakan kegiatan karena tidak punya uang, silahkan dibalik. Buat kegiatan, uang datang. Ya. Coba teman-teman bisa ikuti. Buat kegiatan, uang datang. 1, 2, 3. Praktekkan. Pasti tombol. Ya, pasti tombol. Ya, konsepnya adalah bikin program uang akan datang. Program kita banyak, terus terakhir itu di Ramadan terakhir itu saya cek di kas itu sudah kita mengcover untuk kegiatan di Hari Raya Idul Fitri itu, sehingga kita minus 3 juta atau 2,5 juta. Larinya kemana? Larinya ke takmir. Larinya kemana? Larinya kita ke donatur. Bilang aja, Pak, ini kita mau kegiatan ini rangkaiannya semacam ini sebesar ini, tapi kita kota uang dananya kurang. Nah, makanya pentingnya kita berinvestasi. Pendanaan dari kalau tempat saya konseling pertama itu sumber utama, kemudian ada dari takmir, kemudian ada juga dari donatur. Ya, terakhir SDM berkala harus ada yang namanya akhir pengajar. Entah sebulan sekali dikumpulkan, review bacaan, review bagaimana mereka mengajar. Kalau masih pemula, silahkan kita nanti training bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengelola anak, bagaimana cara mengelola kelas. Ini SDM ini harus penting juga. Ini masuk program di tempat kami, pembinaan SDM ini. Jadi nanti ketika kita mengajar itu seragam, cara mengajarnya kita sama, standarnya kita juga sama. Masih berapa menit? Terus aja, oke, siap. Ini tadi menyiapkan tim kecil, tugasnya dibagi. Kalau ada 5 orang, ada yang 1 jadi ketua, ada yang 1 jadi bendahara, jadi sekretaris, ada kapak kurikulum. Kalau di tempat saya ada kapak kesantrian. Jadi ini yang mewakili santri. Kemudian nanti siapa yang mengampu, di tempat kami ada 5 itu. Ketua saya sendiri, bendahara ada. Kapak kurikulum itu yang menyiapkan materi pembelajaran, buku-bukunya. Kemudian kapak pesantren itu yang membagi santrinya, ustadznya siapa, jadwalnya jam berapa, itu dibagi. Kemudian, nah ini teman-teman, salah satu langkah besar yang insya Allah akan menjadi lompatan batu atau batu lompatan yang sangat luar biasa adalah mereview kembali atau merumuskan kembali visi dan misi TPA. Barangkali masih asing di tempat kita, ya. Tapi untuk menjadi manajemen yang profesional tadi, meninggalkan manajemen asal cover ini, tolong ini dirumuskan dari tim kecil kita. Kalau perlu teman-teman, ganti logo. Logo kita yang dari zaman Pak Soeharto, ya. Logo TPA itu kan melengkung, Taman Pendidikan Al-Quran, ada kotak kosong yang memang sengaja disediakan kosong. Untuk apa? Identitas TPA kita, ada pagar itu, ada diamond di tengah, ya. Dengan tidak bermaksud untuk apa-apa, teman-teman kalau pengen ada batu loncatan yang besar, mulai merubah tempat kami sudah kita ubah.
Setelah merubah logo, logo dirubah, disepakati oleh semuanya. Kemudian filosofi logo kita jelaskan. Kemudian merupakan visi misi. Penting ini bagi kita. Kalau kita memang benar-benar ingin TPA kita ini berbenah dan berubah, logo ganti, rumuskan visi misi. Ini sudah. Persiapkan perangkat KBM. Saya lupa membawa. Di tempat kami teman-teman semuanya, satu asatid itu memegang satu kelas dan tidak boleh berganti. Jadi contohnya saya memegang kelas Abu Bakar, santrinya 8, ya sudah. Selama 1 tahun ajaran di tempat kami sudah menggunakan sistem tahun ajaran, menginduknya bukan menginduk di sekolah umum, tapi kita menggunakan kalender Komariah Hijriah. Jadi kita memulainya itu, kita berakhirnya Syawal pokoknya. Ya, berakhirnya Syawal itu kita ada program mahfuzan. Nah, itu untuk mengakhiri. Nah, perangkat KBM di tempat kami, 1, absensi santri. Nama santri siapa? Sudah ada kolom tanggalnya sampai 1 bulan. Pertama kita absen, si A datang, si B datang, ada rekapnya semua sampai 1 tahun aja. Kemudian yang kedua adalah presensi kehadiran ustaz. Jadi presensi kehadiran santri, presensi kehadiran ustaz. Kemudian ada lagi di situ ada kolom hari ini KPM hari ini belajar tentang apa? Kalau Iqra jilid 1 halaman 10 sampai halaman 15. Kemudian baca surahnya 10 surah dari akhir. Itu nanti kita rekap di anekdot pembelajaran di sini. Jadi hari ini Ahad tanggal 14 Agustus, waktunya 16.30 sampai 17.30, materinya apa? Di situ kita ada. Kemudian kita juga ada rekap beduk infak setiap bulannya. Jadi dari A sampai Z, dari si A sampai si B, 8 santri itu bulan Juli dapat berapa? Kita ada rekamnya, kita ada rekodnya. Gunanya apa teman-teman? Gunanya adalah untuk kita nanti feedback kepada wali santri. Oh maaf Bu, ini ternyata bulan Juli belum mengumpulkan. Maka kalau bisa nanti Agustus infaknya bisa lebih banyak dari temannya. Kalau 3 kali tidak mengumpulkan, kita kasih surat. Kita kasih surat ke debt collector kita. Surat tagihan infak. Jadi untuk menerbitkan itu, maka kita harus kasih surat. Karena bagaimanapun kita harus melibatkan wali santri untuk kemajuan kita. Tadi ya perangkat KPM di sini. Nah ini nanti fungsinya kalau presensi ustaz tadi, nanti di akhir bulan itu akan direkap oleh bagian kurikulum sepengetahuan saya, kemudian nanti bendahara akan menghitung jumlah kehadiran kali per datang itu berapa. Oke. Jadi alhamdulillah di tempat kami teman-teman asatid itu perhitungan mukafanya per datang. Mau per datang berapa? 15.000 insyaallah. Jadi kalau 1 bulan itu ya banyak jadinya, insyaallah ya. Nah, susun kegiatan yang menarik, teman-teman semuanya. Kita bisa mengadopsi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Itu kan muazzamnya banyak sekali. Kalau di tempat kami yang pernah kami lakukan itu salah satunya adalah yang mungkin wali santri itu juga tidak pernah terpikirkan adalah kita pernah membuat pasar bocah. Pasar bocah yang jualan siapa? Yang jualan wali santri. Jadi sebelum acara itu wali santri yang kita tugaskan di stand-stand itu kita kumpulkan. Ada yang goreng di tempat kayak tahu crispy itu kan. Tahu crispy itu ya memang wali santri bawa wajan, bawa kompor di tempat kita ada. Kemudian kita juga ada camping Quran. Ini yang paling diminati oleh santri. Kita ambilnya di momen Ramadan. Karena di situ kan nanti kegiatannya banyak, ada buka puasa bersama, ada tarawih, yang paling seru itu ada sahur bersama. Nah itu ada, kita camping Quran ada. Kemudian
kita sudah ada awal sana dan akhir sana, teman-teman. Kalau kita punya kegiatan semacam ini, nanti donatur itu juga akan menilai. Oh, kira-kira butuh apa masuk kegiatan ini? Masjid juga akan menilai. Nah, awal sana, akhir sana juga. Terus ini dia. Seperti yang diutarakan Ustaz Wahab tadi, kita harus peduli dan bersama-sama. Kalau hanya ada satu orang saja tidak cukup. Kita harus punya banyak tim dan kita harus berjamaah bersama-sama. Ada lagi, semuanya harus berperan. Bahasa gaulnya jangan berperan. Rontok enak sidik itu ramakan. Lah apa kok atau masalah kalau ketua TPA ini kok. Nah, jangan berperan ya. Mau ramakan, dini aku waktu dikelekoi karo si kaya. Hilangkan semacam itu. Fokuslah pada kebaikan-kebaikan dan fokuslah pada dakwah. Jargon yang selama ini saya kampanyekan adalah menghargai kepedulian. Ini ketika saya ada kesempatan naik di atas panggung, ketika ada kegiatan akhir sana itu kan semua wali santri datang, masyarakat setempat datang, Pak Lurah itu kita hadirkan, Pak RT kita hadirkan. Saya kampanyekan ini kenapa? Menghargai kepedulian. Jadi teman-teman yang mau mengajar Al-Quran ini sesuatu yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Mereka ini sudah mengorbankan kesenangan mereka bermain, mengorbankan waktu mereka belajar, mengurangi waktu mereka bersama keluarga. Bahkan terkadang mereka harusnya itu jalan-jalan kemana-mana, tapi mereka masih menyempatkan diri untuk mengajar. Siapa? Bukan anaknya, tapi anak-anak panjenengan Bapak Ibu semua. Itu saya kampanyekan dengan sangat semangat di atas panggung. Ada Pak Lurah, ada wali santri, ada Pak RT dan sebagainya. Nah, ini teman-teman, yang sebelah kanan itu kan cowok-cowok itu kan. Biasanya saya menggunakan momen akhir sana. Itu ada akhir sana, pentas santri dan juga wisuda. Itu saya pengen mengangkat teman-teman ini ke atas panggung dan biar mereka itu bangga. Dan yang semacam ini kita rahasiakan. Jadi tiba-tiba nanti saya panggil, silakan di atas panggung, dapatnya apa juga mereka tidak tahu. Untuk membuat teman mereka itu merasa berharga. Oh iya, selama ini ternyata saya mengorbankan waktu saya, tenaga saya, pikiran saya untuk mengajar anak-anak TPA itu ternyata ada yang menghargai seperti itu, ada yang memuliakan. Kalau yang sebelah kiri itu biasanya saya kerjasama dengan teman-teman LKG. Ini baru saja kemarin bulan Syawal kemarin. Itu saya menghubungi Ustaz Wahab. Itu Ustaz, ini saya punya program ini di tempat saya itu ada ibu yang sangat komit terhadap dakwah TPA. Mereka itu anaknya sudah banyak-banyak, mereka juga bekerja, tapi masih mau mengurus TPA. Mungkin dari LKG ada sesuatu yang bisa membuat mereka bahagia. Ini dikasih sama teman-teman LKG yang sebelah ini. Yang paling kiri tidak dapat. Ini yang sebelah kanan juga tidak dapat. Iya, kita mengupayakan itu untuk apa? Untuk membahagiakan teman-teman semuanya. Intinya apa? Menghargai kepedulian. Selama ini teman-teman TPA itu sadar itu futur karena apa? Aku mulang untuk tampil orang gagas. Apa mana wali santri. Nah, makanya kalau di antara teman-teman ini yang ada posisinya sebagai ketua TPA, mulailah memikirkan hal-hal semacam ini. Komunikasi dengan banyak pihak. Menghargai kepedulian ini benar-benar saya kampanyekan ini. Biar orang tua itu juga paham bahwasanya mereka ini yang diperjuangkan itu anak-anak mereka, anak-anak mereka. Habis saya. Nah, ini terakhir. Pernah membaca kalimat ini teman-teman. Beda langit, beda bumi. Filosofinya adalah silahkan teman-teman belajar dimanapun dan kepada siapapun. Buat itu menjadi sebuah referensi, sebuah contoh. Kemudian penerapannya adalah di masing-masing TPA akan berbeda. TPA mungkin persoalannya di dana, TPA B mungkin persoalannya ada di
takmir. TPAJ bukan persoalannya ada di keterbatasan asatid. Nah, itu beda langit beda bumi, dan semua ilmu yang kita dapatkan kita rangkum, kemudian untuk penerapannya kita sesuaikan dengan yang ada di tempat kita masing-masing. Saya kira itu Ustaz, gitu. Mudah-mudahan menginspirasi dan memberikan wawasan pada teman-teman semuanya. Intinya teman-teman yang sudah digarisbawahi Ustaz Fahad tadi, menjadi guru Al-Quran itu mulia dan jangan pernah merasa inferior, merasa kecil hati hanya karena kita berbeda. Teman-teman kita berduanya, cuma memang mereka perlu kita munculkan. Ternyata kalau dikumpulkan, Masya Allah, luar biasa banyak sekali teman-teman yang mau peduli dengan jamaah. Saya kira itu mungkin kalau ada yang didiskusikan, mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan penjelasan. Kalau tidak ada mungkin nanti lain kali bisa kita carikan jawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.